Ya. Kita akan langsung ya, metode Lagrange namanya. Metode Lagrange. Ya, Lagrange ini memang nama salah satu ilmuwan ya di bidang matematika khususnya. Nah, kita lihat di sini metode Lagrange ini adalah untuk mencari minimum atau maksimum atau minimum ya dari suatu fungsi fxy. Ini misalnya untuk dua peubah dulu ya. Untuk dua peubah fxy, z sama dengan fxy. Saya tulis begini. Dari fungsi ini dengan kendala gitu. Jadi ada fungsi kendalanya dengan kendala. Nah, kita namakan fungsi g si kendalanya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, si fungsi g. Jadi ada fungsi syaratnya, ada fungsi kendalanya. Nah, atau ada Lagrange untuk tiga peubah juga sama saja ya. Jadi mencari minimum atau maksimum dari fungsi f, x, y, z begitu ya. Ini tidak masalah, mungkin bisa dituliskan Bu f besar aja gitu untuk membedakan, boleh aja gitu ya, sama saja. Jadi asalkan ada fungsi tiga peubah begitu. Nah, dengan kendalanya juga sama tiga peubah juga ya. Jadi ini adalah g, x, y, z gitu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan teorema atau metode Lagrange ini untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendalanya, yaitu dengan namanya pengali Lagrange gitu ya. Jadi kita punya pengali Lagrange yang dinyatakan dengan lambda di sini. Nah, si metode ini memenuhi persamaan bahwa titik yang menjadi maksimum atau minimum itu pasti memenuhi ini gitu ya. Grad F sama dengan lambda grad G gitu. Jadi ternyata titik maksimum atau minimum itu dengan metode Lagrange ini gitu ya, memenuhi persamaan ini bahwa grad F-nya itu pasti sekian kalinya grad G-nya gitu dengan metode ini. Kemudian juga si titik itu harus memenuhi si fungsi kendalanya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita punya nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan ini, kita cari begitu ya nilai X dan Y-nya, maka bisa dipastikan si nilai X dan Y itu memenuhi nilai merupakan titik maksimum atau minimum gitu. Sederhananya demikian gitu ya. Dan saya kira saya tidak perlu menjelaskan ya, itu memang analisisnya cukup panjang juga gitu. Kenapa titik maksimum sama minimum itu memenuhi dua persamaan ini gitu. Kalau persamaan yang bawah ya tentu karena memang X dan Y si titik yang maksimum minimum itu kan harus dicari di sini gitu. Ini kendalanya gitu. Jadi memang harus memenuhi itu gitu. Tapi kalau yang ini sepertinya tidak usah ya. Ini pun sama ya. Jadi kalau di sini ya sama juga untuk tiga peubah grad F-nya haruslah lambda grad G dan juga harus memenuhi fungsi kendalanya. Gitu. Nah, kita akan fokus pada bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, yang unik adalah si lambda ini ya. Jadi si lambda ini dinamakan pengali Lagrange namanya. Pengali Lagrange. Nah, si lambda ini seperti suatu bilangan tertentu ya, pokoknya lambda aja ya, dia nanti tidak bisa jadi dicari dulu nilainya berapa, bisa jadi tidak gitu ya. Dia dimunculkan, kemudian nanti tuh harus hilang juga gitu. Yang ketemu hanya X dan Y-nya berapa. Ya, jadi dia hanya digunakan untuk membantu, kemudian nanti harus kita eliminasi sebetulnya si lambda ini. Saya akan langsung ke contoh ya. Contohnya di sini kita lihat, nah misalnya tentukan nilai ekstrim fungsi, sebentar ya. XY dengan kendala. Nah, jadi contohnya
Nomor 1, tentukan nilai ekstrim fungsinya adalah f(x(y) sama dengan xy. Nah, jadi dikali saja begitu. Kemudian dengan kendala ini kendalanya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Nah, begitu. Jadi kita diminta mencari nilai maksimum dan minimum dari x dikali y gitu ya. Temukan nilai x-nya berapa, y-nya berapa, sehingga kalau xy itu paling besar atau xy paling kecil nilai xy ini gitu ya. Tetapi x dan y-nya tuh harus memenuhi ini. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8 gitu. Haruslah titik-titik yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, itu tuh namanya kendala gitu. Kalau kita tanpa kata-kata ini dengan kendala cuman tentukan nilai ekstrim dari fungsi ini, ya sebetulnya dia nggak punya nilai ekstrim ya. X dan y-nya kan kalau supaya paling besar dia tuh bisa paling besar gitu. X-nya besar, y-nya juga besar. Kita nggak bisa bilang gitu. Jadi ini tidak punya nilai maksimum kalau si fungsinya hanya demikian saja gitu ya. Stop di sini, tentukan nilai maksimum dan minimum dari ini gitu ya. X dikali Y akan paling besar kalau X dan Y-nya berapa ya? Sebesar-besarnya gitu. Dan sebaliknya paling kecil juga sekecil-kecilnya ya. Misalnya X-nya negatif sekali gitu ya, Y-nya besar sekali bahkan gitu misalnya. Ini jadi negatif, nanti negatif banget gitu kan. Jadi tidak punya sebetulnya nilai maksimum dan minimum. Nah, tapi kalau kita batasi hanya di daerah ini saja, gitu. Ini sebetulnya berupa lingkaran ya, berupa lingkaran. Kalau kita batasi di sini saja, maka pasti dia punya maksimum dan minimum gitu. Ya, jadi gambarannya seperti itu, bahwa mungkin kalau gambar permukaan dari X dikali Y itu besar sekali. Nah, kalau kita cari di seluruh domainnya, si permukaan ini tuh mungkin gambarnya ya ini aja ya, bayangkan ada selendang terbang gitu ya, dia tuh bisa tinggi banget ke sana, bisa rendah banget ke sini gitu. Jadi ya nggak tahu, nggak punya nilai maksimum minimum gitu. Tapi kalau dibatasi, oh carinya cuman di sini aja, daerah lantai ini saja. Jadi ini petanya di atas tuh cuman gini gitu, mungkin begini gitu. Ya jadi cuman titik-titik di sini saja yang dicari. Ini peta, di atasnya begitu. Nah, untuk yang di atasnya sini pasti punya yang paling tinggi mana, yang paling rendah mana gitu. Seakan-akan begitu ya, dibatasi itu ini daerah pembatasnya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 itu yang ini gitu. Lalu dilihat nilai Z-nya yang paling tinggi yang mana gitu. Itu kalau secara geometrinya ya. Baik, sekarang kita fokus pada hitungannya saja. Jadi intinya lantainya dibatasi gitu ya. Bukan di seluruh domainnya, tapi cuman cukup di situ aja carinya. Baik, nah seperti tadi kita punya berarti ini fungsi fx-nya ya. Fx-nya adalah x dikali y. Nah ini tak lain adalah gx gitu. Jadi kita punya fxy-nya adalah xy. Dan gxy sama dengan nolnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat min 8 sama dengan 0 gitu. Ya sengaja memang disama dengan 0 kan ya nih. Si GXY-nya haruslah GXY sama dengan 0 gitu. Makanya si 8-nya ditarik ke kiri gitu ya. Baik, kita kerjakan. Coba. Berarti yang pertama harus memenuhi grad F sama dengan lambda grad G. Tak lain adalah grad F-nya kan Fx ya. Fx, Fy harus sama dengan lambda Gx, Gy. Nah, oke, Fx apa? Y, Bu. Y, oke. Fx-nya Y. Fy? X. X. Ini harus sama dengan lambda dikali, bentar. Ya, ini apa? Sebelah sini. 2X, 2Y. Oke. 2X, 2Y. Sip. Seperti itu. Ya, jadi kita punya persamaan
untuk mencari X dan Y, kita harus memenuhi persamaan, ada 3 buah persamaan. Ya, yang pertama, persamaan pertama yang harus dipenuhi oleh si X dan Y yang akan kita cari itu, persamaan pertama itu yang ini, Y sama dengan lambda 2X, ini ya, Y sama dengan lambda 2X, gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu X sama dengan lambda 2Y. Ini diperoleh dari grad F sama dengan grad lambda grad G ya, 2Y. Kemudian yang ketiga, si itu sendiri, si GXY-nya, bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8 haruslah 0. Nah, gimana caranya dari 3 persamaan ini, dari 3 persamaan ini dapat berapa X-nya, berapa Y-nya gitu, yang mungkin. Caranya begitu ya. Oke, pertama, sorry. Dari persamaan 1 dan 2 dulu. Dari persamaan 1 dan 2, kita bisa memperoleh, sorry ya, ini teh gimana? Sayangnya muncul-muncul ini berita. Kepencet. Nah, kita tahu bahwa, perhatikan ini juga penting ya melihat kondisi fungsi kendalanya. Misalnya di sini kita punya fungsi kendalanya begini. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Apakah mungkin si X-nya itu 0? Bisa nggak? Hello. Enggak, Bu. Mungkin nggak? Kalau cuma melihat fungsi kendalanya, Mungkin, X-nya Bu. 0, mungkin ya, mungkin gitu. Tetapi kalau kita melihat dari sini, ya dari sini, ketika X-nya 0, misalnya X-nya 0 dimasukin ke sini, Y-nya juga pasti 0. 0 juga, betul. Oh, maka kita lihat, oh ini nggak mungkin 0 nih dua-duanya, gitu. Karena kalau salah satu 0, pasti yang lain juga 0. Dan ketika dua-duanya 0, masa 0 ditambah 0 sama dengan 8, kan nggak mungkin gitu ya. Oh, berarti dua-duanya tidak boleh 0. Nah, itu penting ya melihat hal-hal seperti itu. Nah, kalau X dan Y-nya tidak mungkin 0, maka yang sebelah sini bisa saya bagi. Jadi dari sini saya dapatkan lambda sama dengan Y per 2X. Gitu. Dari sini pun sama. Nah, ini dibagi 2X ini kan hanya boleh ketika X-nya tidak sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, dari sini juga sama. Saya punya X sama dengan 2X per 2Y. Gitu kan ya. Lambda sama X per 2Y. Karena Y-nya juga tidak mungkin 0. Gitu. Pokoknya ceritanya begini ya. Ini salah satu tips saja untuk menyamakan lambda sama dengan sekian. Begitu. Tetapi sebetulnya yang mau kita lakukan adalah gimana caranya mencari X dan Y dari 3 persamaan ini gitu. Kadang disubstitusi, kadang di seperti ini, lambda sama dengan kan gitu ya. Kadang dikalikan sesuatu dulu lalu nanti dikurangkan dan sebagainya. Gitu. Trik-triknya nanti mungkin kalau sering mengerjakan soal jadi dapat ya. Nah, sekarang disama dengan kan. Lambda sama dengan lambda gitu ya. Adalah Y per 2X juga sama dengan X per 2Y. Nah, dari sini kita kali silang aja. Berarti saya punya 2Y kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat. Atau artinya ternyata X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat. Gitu. Ya, ini dari persamaan 1 dan 2. Setelah itu saya masukin aja ke persamaan 3 gitu. X kuadrat sama dengan Y kuadrat itu saya substitusi ke persamaan 3. Jadi saya peroleh ya di persamaan 3 kan begini. Ganti saja Y kuadratnya dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat min 8 sama dengan 0. Jadi kita punya 2X kuadrat sama dengan 8. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berapakah X-nya? Plus minus 2, Bu. Betul. Jadi X-nya adalah plus minus 2. Ketika X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Sini. 2. Apakah 2? Belum tentu X sama dengan, kan X-nya juga X kuadrat sama dengan Y kuadrat gitu ya.
Jadi Minus Y-nya 2. juga plus minus 2 juga ya. Kan dipenuhi juga ya. Plus minus 2 juga ya Y-nya. Kemudian ketika Y-nya ketika X-nya min 2 juga sama gitu. Disubstitusi ke yang ini aja nih, yang di sini. Ya, ketika X-nya min 2, si Y-nya juga bisa plus minus 2 gitu. Nah, akibatnya kita punya ternyata 4 buah titik ya yang akan menjadi maksimum atau minimumnya, yaitu titik 2,2, 2, min 2, min 2,2 dan min 2, min 2. Begitu. Ada 4 buah titik. Nah, setelah itu tinggal substitusi saja ke persamaan yang atas ini, ke fxy. Dicari mana yang paling besar, mana yang paling rendah. Yang paling besar adalah titik maksimum, yang paling rendah adalah titik minimum. Gitu. Ya. Yuk kita substitusi. Misal berarti kan fxy-nya adalah fxy-nya adalah xy gitu. Nah, berarti kita punya kalau F22 berapa? 4 kan? Kemudian F min 2 juga 4. Sedangkan F2 min 2 min 4 ya. Kalau F min 22 juga min 4. Nah, jadi kita simpulkan dari yang ini bahwa titik maksimumnya dicapai, atau kalau ditanya titik ya dicapai saat kapan gitu ya. Tapi kalau ditanyanya nilai, tadi ditanyanya apa ya? Tentukan nilai ekstrim. Oke, salah. Berarti kalau ditanya nilai ekstrim ya nilai ekstrimnya 4. Nilai maksimumnya 4, nilai minimumnya adalah min 4 gitu. Ya. Nilai maksimum dari fungsi fxy adalah 4. Gitu. Ya, yang ini nilai minimum. Gitu aja. Ya. Begitu. Adakah pertanyaan dari contoh ini? Belum. Belum ada, Bu. Belum ada. Sip. Bu, maaf Bu, boleh lihat slide sebelumnya? Boleh. Nih. Oke Bu, terima kasih. Cuman ini aja ya. Screenshot. Oke, nah sebetulnya saya sering ini share juga ya di MS Teams ya catatan ini. Jadi kalau nanti ada yang ketinggalan silahkan dilihat. Oke, nah itu dia metode Lagrange sekali lagi. Jadi metode Lagrange itu ya hanya menyelesaikan yang di kotak ini. Bahwa ketika kita diminta mencari nilai ekstrim fungsi dengan fungsi kendala, ada kendalanya, maka si nilai ekstrim itu maksimum sama minimumnya pasti memenuhi dua persamaan ini. Maksudnya secara dua itu secara globalnya gitu ya. Meskipun di persamaan yang grad F sama dengan lambda grad G ini, nanti kalau fungsinya 2 peubah ya ada 2 persamaan gitu. Kalau 3 peubah ya ada 3 persamaan gitu. Nah, kita akan menyelesaikan sekarang mengerjakan soal-soal ya yang berhubungan dengan metode Lagrange, dan juga saya akan sandingkan dengan soal-soal lain yang berhubungan dengan ini ya, maksimum minimum lah ya. Coba kita akan lihat contoh-contohnya ya. Kita ke contoh soal lagi. Ya, yang pertama, tentukan nilai ekstrim dari fungsinya fxy sama dengan kita lihat dulu di contoh soal ya. Ya.
X kuadrat tambah 4Y kuadrat. X kuadrat ditambah 4Y kuadrat min 2X plus 8Y min 1. Min 2X plus 8Y min 1. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua. Nomor 2. Tentukan. Nah, ini saya ambil dari soal tutorial. Kita lihat yang 3 peubah sekarang ya. Kan 2 peubah barusan sudah gitu ya. Tentukan nilai maksimum. Tentukan nilai maksimum dari perkalian. Perkalian 3 buah bilangan real positif, 3 bilangan real positif, ya, yang memenuhi X ditambah Y ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Ini soal tutorial nomor 30. Oh, ininya si bilangannya harus disebutkan ya, bahwa bilangannya X, Y, Z ya. 3 bilangan X, Y, Z yang real positif gitu ya, yang memenuhi itu. Oke. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai maksimum dan minimum seperti X kuadrat 2Y kuadrat plus 4Y. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fxy sama dengan akar dari X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 4Y di, nah ini diberikan daerahnya, di S sama dengan daerah yang memenuhi ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 9. Begitu. Nah, jadi apa namanya, ini tuh di sebentar. Ya, oke. Ada beberapa jenis soal, saya kelompokkan menjadi 3 jenis ini gitu ya, untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Gitu. Yang pertama itu tidak diberikan syaratnya, gitu. Tidak diberikan syaratnya. Pokoknya tentukan nilai maksimum sama minimum, nilai ekstrim ya. Ada pelana juga kemungkinan begitu untuk fungsi begini gitu. Udah aja disebutkan fungsinya gitu. Kita tidak diberikan syaratnya di mana. Artinya kita harus nyari semuanya. Nilai maksimum ada tidak, nilai minimum ada tidak, kemudian titik pelana juga ada atau tidak gitu. Nah, yang seperti ini sudah kita pelajari hari Selasa lalu, itu dikerjakan dengan uji apa namanya? Uji turunan parsial. Uji turunan parsial. Kita nanti kerjakan lagi ya. Kerjakan lagi yang seperti ini. Uji turunan parsial saja. Nah, kemudian yang kedua, tentukan nilai maksimum dari perkalian 3 bilangan X, Y, Z. Jadi kita punya 3 bilangan. Kemudian mereka dikalikan, nilai maksimumnya berapa? Gitu kan? Atau ini maksimumnya saja yang ditanyakan. Positif soalnya ya. Real positif gitu. Maksimumnya berapa? Nah, tapi si 3 bilangan itu harus memenuhi ini. Nah, ini namanya fungsi kendalanya gitu. Ini namanya fungsi kendalanya. Jadi 3 bilangan tersebut harus memenuhi syarat ini, harus memenuhi kendala ini. Nah, ini baru pakai yang namanya metode Lagrange tadi. Metode Lagrange gitu ya.
Nah, kemudian apa bedanya dengan yang nomor 3? Yang nomor 3 itu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini, disebutkan fungsinya. Kalau yang nomor 2 fungsinya tidak disebutkan, tapi kita harus tahu ya bahwa fungsinya adalah perkalian 3 bilangan tadi, berarti X dikali Y dikali Z gitu. Jadi fx y-nya yang nomor 3 ini adalah X, Y, Z. X kali Y kali Z. Ya, karena mau mencari nilai maksimum dari perkalian 3 bilangan. Nah, kadang begini ya, disembunyikan si fx y-nya itu. Si fungsi yang mau dimaksimumkannya itu disembunyikan. Jadi disiratkan dalam kata-kata begitu. Nah, jangan sampai menganggap fungsinya ini ya, ini tuh kendalanya. Kalau ada sekian sama dengan ini ya, sama dengan apa ini namanya konstanta begitu, itu pasti kendala. Karena kalau fungsi itu enggak gini aja. Enggak mungkin sama dengan 5 gitu. Tidak, itu bukan fungsi jadinya ya, hanya bukan permukaan maksudnya. Nah, ini seperti ini pasti kendala gitu. Jadi ini GXY-nya. Oke, GXYZ dalam hal ini ya, ada 3 peubah. Sekarang yang nomor 3. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini diberikan daerahnya. Nah, ini sebetulnya mungkin gambaran yang tadi di depan saya ceritakan, kalau metode Lagrange itu hanya di lingkarannya aja gitu ya sebetulnya, hanya di lingkarannya saja. Tapi kalau di daerah, lingkaran tuh kan cuman garis luar begini saja ya. Tapi kalau daerah, apa ya namanya, cakra mungkin ya, sama dalam-dalamnya maksud saya, ya sama titik-titik di dalamnya, itu tuh yang ini, mirip seperti ini kan ya, lingkaran berjari-jari, bukan lingkaran ya, cakram berjari-jari satu gitu. Jadi garis luarnya termasuk interior di dalamnya juga, titik-titik di dalamnya gitu ya. Nah, itu kita gunakan dua-duanya. Jadi yang pertama gunakan uji turunan parsial juga untuk mencari titik ekstrim yang ada di uji turunan parsial. Nah, ini untuk mencari titik ekstrim di dalam daerah atau di interior. Gitu. Dan kemudian menggunakan juga metode Lagrange juga. Metode Lagrange digunakan juga untuk mencari titik-titik ekstrim pada batas gitu. Di batas. Gitu. Kayak gini, ini kan lingkaran berjari-jari satu syaratnya ya. Jadi lingkaran berjari-jari satu syaratnya. Di interiornya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 1 tentunya. Kalau di sininya, di yang batasnya gitu ya, di batas daerahnya ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini jadi nanti fungsi kendalanya tuh, ketika kita mencari dengan metode Lagrange. Seperti itu. Ya. Coba kita kerjakan satu-satu supaya terbayang ya. Oke, jadi ada 3 jenis ya. Ada yang menggunakan uji turunan parsial saja, ada yang menggunakan metode Lagrange saja, ada dua-duanya. Jadi mengerjakannya yang ini akhirnya dua-dua. Baik, kita kerjakan dari nomor 1 dulu. Semuanya memperhatikan? Perhatikan, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita lihat fxy sama dengan x kuadrat. Lupa. Tadi x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Oke. Ditambah 4y kuadrat dikurang 2x ditambah 8y min 1. Nah, ini ya fungsinya. Betul ya? Ya. Oke, kita seperti kemarin kita cari dulu titik stasioner. Ingat ya, uji turunan parsial hanya bisa digunakan untuk titik stasioner. Artinya kita cari saat grad F-nya bernilai 0. Oke, fx-nya apa? X. 2x min 2. Min 2. Oke, FY-nya? 8y. 8y plus 8. Ini sama dengan 0 dua-duanya. Akhirnya kita punya X-nya berapa? 1. 1. Y-nya? Min 1. 1. Oke,
cuman satu titik ya. Jadi kita punya titik ekstrim atau titik kritis. Sorry, titik kritis yang merupakan titik stasionernya ternyata cuma 1, 1,-1. Selesai. Nah, setelah itu kita cek bagaimana dengan D-nya. D itu adalah fxx, ingat lagi ya, dikali FYY dikurang FXY kuadrat. FXX 2, FYY 8. FXY dikuadratkan 0. 0. Jadi ternyata 16 ya. Ya kebetulan ini konstanta. Kalau misalnya X, ada Y-nya ya substitusi si nilai ini ya. 1,-1 ini. Ini semuanya konstanta kebetulan. Nah, kemudian fxx-nya itu kan 2 ya. Ini lebih dari 0, ini lebih dari 0. Jadi si titik 1,-1 itu titik apa? Minimum lokal. Sip. Jadi 1,-1 titik minimum ya, minimum lokal. Jangan lupa kalau dua-duanya lebih dari 0 minimum lokal ya. Kalau D-nya lebih tapi fxx-nya kurang dari 0 maksimum lokal. Kalau D-nya kurang dari 0 titik pelana. Kalau sama dengan 0 D-nya tidak ada kesimpulan. Ya. Sip. Udah deh. Nah, sekarang kita nomor 2. Nomor 2, tentukan nilai maksimum minimum dari perkalian 3 bilangan tadi. Tapi si bilangannya harus memenuhi ini. Nah, berarti kita punya sekarang yang nomor 2 ini fxyz ya, karena kan 3 peubah. fxyz-nya adalah x dikali y dikali z. Nah, ini yang ingin kita maksimumkan. Ingat ya, kita mau memaksimumkan, lebih lengkapnya begini. Si soalnya gitu ya, kalau dituliskan kita ingin maksimumkan fxyz. Tidak masalah dalam hal ini saya menulis dalam f besar atau f kecil ya. Yang masalah itu kalau tadi kemarin di materi mengenai bidang singgung ya. Jadi kalau 3 peubah, fungsi 2 peubah tapi mau dianggap 3 peubah, si z-nya ditarik, itu jadi f besar begitu. fxyz-nya adalah xyz dengan kendalanya tadi itu adalah x ditambah y ditambah z kuadrat min 16 sama dengan 0. Ya, tuh. Saya sudah tuliskan kendalanya seperti ini. X ditambah y ditambah z kuadrat min 16. 16-nya tarik sama dengan 0. Begitu. Nah, itu dia kendalanya. Kita kerjakan dengan metode Lagrange. Metode Lagrange, grad F sama dengan lambda grad G. Berarti kita punya apa? Fx. Ya, Fx, Fy, Fz langsung. Fx-nya? YZ. YZ. Fy-nya? XZ. XZ. Fz-nya? XY. Oke, sama dengan lambda dikali grad G. Gx 1, Gy 1, Gz 2Z. 2Z. Nah, begini. Jadi, akhirnya kita punya 4 ya, 4 persamaan. Persamaan pertama adalah YZ sama dengan lambda. Persamaan kedua adalah XZ sama dengan lambda. Persamaan ketiga adalah XY sama dengan lambda 2Z. Dan persamaan keempat adalah si GXY-nya sendiri ya. Itu adalah si fungsi G-nya. Min 6 sama dengan 0. Oke, nah dari 4 persamaan ini carilah nilai X dan Y yang memenuhi semuanya gitu ya, semua nilai X dan Y yang mungkin. Baik, kita cari satu-satu. Yang mudah dari yang pertama dan kedua ya, langsung dapat. Dari pertama dan kedua kita perolehkan dua-duanya lambda ya, berarti lambda sama dengan lambda, YZ sama dengan XZ. Saya tarik, jadi kita peroleh YZ dikurang XZ sama dengan 0. Kita keluarkan si Z-nya, jadi Y min X sama dengan 0. Nah, ingat bahwa Z tidak mungkin 0, katanya kan positif gitu. Jadi dia lebih besar dari 0.
Sehingga kita hanya punya ini dimungkinkan begini. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan X. Gitu kan? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah itu Y sama dengan X, kita sekarang substitusi misalnya ke yang ketiga. Kita akan substitusi ke yang ketiga. Kita peroleh berarti kan ketiga tulis dulu ya, lambda 2Z begitu. XY berarti ini adalah X dikali X begitu. Nah, lambdanya ganti juga. Yang terserah mau pakai. Ini harus pakai yang kedua berarti kalau lambdanya mau diganti. Supaya hanya ada di sini tuh hubungan antara X dengan Z gitu ya, X dengan Z. Kita ganti lambdanya pakai yang kedua yaitu XZ. Ya kan? Ini lambdanya dikali 2Z. Jadi lambdanya diganti dengan persamaan kedua. Oke, saya tulis mungkin ya di sini lebih baik. Ini persamaan kedua gitu ya, disubstitusi gitu. Ini supaya ada jelas ya, kalian tahu itu dari mana. Nah, akhirnya kita punya X kuadrat sama dengan 2XZ kuadrat. Saya kurangkan lagi, 2XZ kuadrat sama dengan 0. X-nya keluar, X min 2Z kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat lagi bahwa X tidak mungkin 0, maka yang kita punya adalah X dikali 2Z kuadrat sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2Z kuadrat. Atau Z kuadrat sama dengan setengah X. Itu. Nah, kita punya ini. Ya, kita punya ini dan kita punya ini. Gitu. Akhirnya kita bisa substitusi ke persamaan keempat supaya semuanya bisa diganti jadi X gitu di persamaan keempat itu. Y bisa diganti jadi X, Z kuadrat juga bisa diganti jadi X. Akhirnya dapat nanti nilai X-nya. Kalau nilai X-nya dapat, nilai Y-nya dapat, nilai Z-nya juga pasti dapat gitu. Ya. Oke. Intinya itu ya, harus pandai-pandai melihat ini mana dulu nih yang dikerjakan supaya dapat nilai X, Y, Z dari 4 persamaan ini gitu. Baik, kita substitusi berarti ke persamaan keempat. Kita punya persamaan keempat adalah X ditambah Y tambah Z kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita ganti X ditambah X, karena Y-nya sama dengan X. Kemudian Z kuadrat sama dengan berapa tadi? Setengah X ya? X, Bu. Min 16 sama dengan 0. Berarti ini berapa? 2,5, 5/2 ya. 5/2 X berarti 16. Berarti X-nya adalah 32/5. 32/5. Kalau X-nya 32/5, maka Y berapa? Kan sama. Sama. 32/5 juga, Bu. Kemudian Z kuadrat. Z kuadrat adalah setengah X tadi ya. Jadinya berapa? Z kuadrat 16/5. Iya, 16/5. Berarti Z-nya adalah plus minus. Tapi kita ambil yang plusnya aja ya, soalnya positif tadi dibilangnya gitu. Jadi kita ambil berarti akarnya ya, 4/5 akar 5. Betul ya? Ya, benar. Oke, sudahlah dia. Jadi kita punya titiknya itu adalah 32/5, 32/5, 4/5 akar 5. Dan ini sudah pasti maksimum, maksimum ya tadi. Nah, sudah pasti maksimum gitu, karena dijamin sebetulnya ya, dijamin bahwa ya kalau minimum mah sekecil-kecilnya mungkin aja ya ini gitu di sini. Jadi ini maksimum. Baik, berarti kalau ditanyanya nilai maksimumnya berapa? Berarti nilai maksimum, kan tentukan nilai maksimum ya. Tentukan perkalian tuh, nilai maksimum dari perkalian. Berarti yang ditanya tuh bukan titiknya ya, nilainya. Nilai maksimum dari Fx, Y, Z, ya tinggal dikalikan. X, Y, Z kan tadi
yaitu 3/2. 32/5 dikali 32/5 dikali 4/5 akar 5. Sekian gitu ya. Dihitung aja. Begitu dia. Ada pertanyaan? Itu nomor 2 ya. Ada pertanyaan enggak? Bentar ya. Halo, hai. Sepertinya sekarang tidak ada, Bu. Belum ada. Oke, yang lain. Bertanya, Bu. Boleh, silakan Maria. Saya bingung kapan, kan tadi di tulisannya tuh ada kayak X lebih besar dari 0 gitu, Bu. Ya, tahu bisa kayak gitu dari mana ya, Bu? Nah, kalau ini dari soalnya, Neng. Di soalnya tuh tentukan nilai maksimum dari perkalian 3 bilangan X, Y, Z real positif dibilangnya. Jadi si bilangan ini X, Y dengan Z-nya tuh positif gitu, bilangan yang positif. Jadi dari soalnya kadang disebutkan gitu. Ya, kalau yang itu. Tapi kalau yang tadi saya contohkan di sini di nomor 1 ya tentang Lagrange ini, dari mana saya bisa tahu bahwa X-nya tidak mungkin 0? Dari mana saya tahu bahwa Y-nya tidak mungkin 0 ya? Tadi ya, kita harus pandai-pandai melihat, oh ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Kalau hanya melihat ini saja, maka oh bisa 0 gitu kan ya, bisa 0. Tapi kalau saya punya X-nya 0, kan harus memenuhi 3-nya gitu kan. Kalau saya punya X-nya 0, Y-nya juga akan 0, karena kan Y sama dengan lambda kali 2 kali X gitu. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, dua-duanya 0 dong. Tapi kalau dua-duanya 0, ini tidak mungkin dipenuhi gitu ya. Oh, berarti nggak mungkin X-nya 0 gitu. Jadi memang ya itu ya harus pandai melihat kalau tidak disebutkan. Kalau disebutkan ya jelas. Kalau yang nomor ini tadi disebutkan ya real positif gitu. Gitu ya. Bu, berarti kalau nggak ada real positifnya nanti ngaruhnya ke nilai Z-nya ya, Bu? Jadi bisa plus minus. Iya, betul. Dan juga mungkin dari awal juga kalau tidak disebutkan real positif, dia bisa 0 juga ya, bukan hanya negatif. Bukan hanya negatif, dia bisa 0 juga gitu. Jadi di sini Z-nya bisa 0, gitu kan? Z-nya bisa 0, lalu X min Y-nya Y min X-nya juga bisa 0 gitu. Jadi nanti ada berbagai macam kemungkinan. Kalau Z-nya 0 nanti masukin kemana gitu ya. Jadi dapatnya apa gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi memang harus dilihat semua kemungkinan kalau misalnya tidak disebutkan. Nah, untungnya di sini disebutkan. Jadi kita hanya melihat, oh ini kemungkinannya hanya Y sama dengan X gitu. Nggak mungkin yang Z sama dengan 0 gitu. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Kita sekarang akan mengerjakan nomor 3 berarti ya. Nomor 1 sudah dengan uji turun parsial. Nomor 2 metode Lagrange saja. Nah, sekarang nomor 3. Bagaimana caranya mengerjakan soal nomor 3 ini ya. Di sini sekali lagi disebutkan ada fungsi yang akan dicari nilai maksimum dan minimumnya, dicari ekstrimnya, ada daerahnya. Nah, daerah ini tuh kendalanya gitu ya. Kendala juga gitu, tapi berupa daerah. Kalau di metode Lagrange kendalanya tuh berupa ini biasanya berupa kurva saja gitu. Misalnya lingkaran misalnya atau ini apa gitu ya. Kayak gitu. Jadi hanya garis, bukan garis ya, kurva gitu, kurva lingkaran. Batas lah, ini batas. Kalau ini tuh daerah, jadi sama di dalam-dalamnya juga. Nah, caranya begini untuk yang ini. Ada tipsnya juga gitu ya. Oke, lupa. X kuadrat 2Y kuadrat 4Y. Oke. Kita diminta mencari, tulis dulu soalnya. Nomor 3. Fxy sama dengan akar, oh ini ya apa? X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 4Y gitu ya tadi ya. Di S. Nilai S-nya, daerah S-nya adalah lingkaran cakram berjari-jari 1. Nah, gitu. Nah, pertama, untuk memudahkan, ini hanya untuk memudahkan ya,
ketika kita mencari maksimum atau minimum dari fungsi ini, dari fungsi fx, y ini kan bentuknya akar ya. Bayangkan kalau nanti bentuknya akar dari di dalamnya kuadrat lagi ya. Nyari fx-nya, nyari fy-nya itu tidak mudah gitu ya, cenderung tidak mudah. Lebih mudah ketika kita punya fungsinya adalah polinom biasa saja gitu kan ya. Akarnya ini tuh agak mengganggu gitu. Nah, ini salah satu tips. Sebetulnya bisa saja ini kerjakan gitu. Nanti pakai Lagrange juga cari fx, fy gitu. Tapi sekali lagi akan agak mempersulit kita. Nah, pertama supaya si soal ini lebih mudah dikerjakan, saya akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih sederhana gitu ya, yang lebih sederhana tetapi tidak mengubah tujuan gitu. Jadi mencari maksimum sama minimum dari fungsi nomor ini, fungsi f ini ya, nomor 3 ya. Nomor 3 itu cari maksimum atau minimum dari fungsi ini, itu setara dengan, saya tulis aja, setara dengan mencari maks sama min dari fungsi saya ganti. Jadi hxy sama dengan, saya hilangkan akarnya. Begini, gitu. Ya, tentunya di daerah yang sama, harus di daerah yang sama. Gitu. Jadi cuman saya hilangkan akarnya aja. Kenapa? Ya, logikanya begini. Kalau saya mencari akar berapa yang paling besar dari ini, sama saja dengan mencari berapa paling besar dari di dalamnya, gitu. Iya enggak? Ngerti maksud saya enggak? Ibu. Jadi kalau ya, mudah-mudahan mengerti ya. Jadi misalnya akar A gitu. Semakin besar A, maka akarnya juga akan semakin besar, betul enggak? Betul. Begitu pula begitu pula sebaliknya ya. Semakin kecil A, maka akarnya juga semakin kecil gitu. Tentunya yang di A ini positif semua ya. Yang di dalam akar positif gitu. Nah, jadi diubah ke soal lain tetapi tidak mengubah tujuan, tetap mau mencari minimum sama maksimum dari fungsi yang f sebetulnya gitu, tapi si f-nya karena ada akarnya nanti akan mengganggu ketika kita menurunkannya gitu ya, mencari gradnya. Jadi saya ubah aja dulu gitu. Toh sama, nanti titik yang membuat h itu maksimum juga akan membuat f itu maksimum. Begitu pula titik yang membuat h minimum akan membuat f juga minimum gitu. Ya. Baik, jadi sekarang kita kerjakannya yang merah aja gitu. Pertama, di interior. Di interior yaitu di dalam cakram. Ya, di dalam cakram. Nah, dikerjakan dengan uji turunan pertama. Kita uji grad H sama dengan 0. Grad H-nya apa? 2X. Sama. Halo. 4Y. 4Y. Plus Turunin 4, Bu. Plus 4. Oke, nah ini harus sama dengan 0. 0. Dapatlah titiknya berapa? X-nya 0. Y-nya? -1. -1 ya. Jadi titiknya, titik kritisnya cuma 1 ya. Titik kritisnya adalah 0,-1. Nah, pertanyaannya sekarang, titik kritis 0,-1 ini apakah ada di interiornya? Di daerah ini. Di sini. Apakah ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada, betul. Sebentar. Oh, sorry. Di interior itu termasuk harus di batasnya. Jadi pertanyaannya ini dengan sama dengannya juga. Apakah ada di situ? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti dia memang ya, dicari apa? Maksudnya termasuk titik yang diperhitungkan. Oke, jadi titik kritisnya ada, dapat 1 gitu. Nah, sekarang di batasnya saja. Kalau di batasnya saja yaitu berarti dengan kendala si ini tuh jadi kendala gitu. Artinya kita mau mencari maksimum atau minimum dari fungsi hxy itu ya dengan kendala, makanya pakai Lagrange. Dengan kendalanya adalah x² ditambah y² min 1 sama dengan 0.
gitu. Nah, ini kerjakan pakai Lagrange. Jadi pakai uji turunan pertama dapat titik kritis begitu, tapi harus dilihat dia ada di dalam daerah yang kita yang kita cari atau yang ditentukan ya, yang diberikan atau tidak gitu. Jadi misalnya kalau dapatnya 2 nih, misal ya dengan sudah dicari titik stasionernya mau pakai uji turunan itu, terus dapatnya 2,2, satu lagi misalnya. Nah, maka yang diperhitungkan hanya yang ini nggak usah, karena ini tidak ada di daerah yang dimau begitu. Jadi seperti tadi saya bilang, soalnya tuh suruh mencari orang paling tinggi sama orang paling rendah di Bandung misalnya, disuruhnya di Bandung, ketemunya yang satu di Jakarta, yang ini calonnya nih, baru calonnya tapi ada di Bandung kalau yang ini di Jakarta ya dia nggak usah dilihat, toh juga disuruhnya kan di Bandung gitu mencarinya, ya. Jadi pertama begitu, dengan uji turunan pertama, dengan mencari titik stasionernya ini ya, kita dapat titik kritisnya, tapi harus ada di daerah yang diberikan. Oke, sekarang yang kedua, pakai Lagrange. Gimana? Grad H, kalau di sini berarti ya sama dengan grad G, lambda grad G. Grad H-nya tadi 2X, 4Y plus 4, sama dengan lambda kali grad G-nya apa? Sorry. 2x 2x 2y. 2x, 2y. Sip. Oke, jadi kita punya berapa persamaan? 3 ya. Yaitu 2x sama dengan lambda 2x. Kemudian lagi 4y plus 4 sama dengan lambda 2y. Kemudian yang terakhir, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Dari semuanya ini kita harus dapat x-nya berapa, y-nya berapa. Gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita mau mencari gimana caranya. Saya tulis lagi di sini ya. Sorry ya, maaf. Ya, baik, kita akan lanjutkan, tapi yang tadi berarti sudah sampai mana? Mudah-mudahan nggak hilang ya tadi ya. Belum saya save semua tadi ya, sorry. Oke, tidak apa-apalah ya. Jadi kita ulang kembali yang nomor 3 itu. Oke. Nomor 3. Itu kita tadi mencari maksimum sama minimum dari fungsi fxy sama dengan akar dari x kuadrat ditambah enggak. Betul ya? X kuadrat ditambah x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 4y. Sip. Ditambah 2y kuadrat ditambah 4y begitu, tapi di S di cakram ini gitu diminta mencarinya. Nah, dan kita tadi sudah tahu bahwa si soal ini digantilah menjadi maksimum atau minimum dari H gitu ya, XY, dan ini merupakan soal yang setara, tidak sama tapi pasti setara.
Di mana nanti titik yang dihasilkan pasti membuat H maksimum juga membuat F maksimum gitu. Ya. Nah, sudah seperti ini. Tadi kita peroleh dengan uji turunan pertama gitu ya. Uji turunan parsial, sorry. Atau grad ini aja ya. Saya tulisnya dengan uji. Di S begitu, di interior S. Interior itu hanya dalam sama di batasnya juga tentunya ya, interior S, di dalam S itu kita peroleh titik kritis ya, sudah tadi titik kritisnya berapa? 0,-1 ya? Iya, Bu. Sip. Nah, sekarang itu di batas gitu. Di batas S. Nah, kita peroleh tadi dengan cara grad H sama dengan lambda grad G, dan kemudian Gx Y-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 1 sama dengan 0, kita peroleh 3 buah persamaan. Yang pertama adalah apa? 2X sama dengan Lambda 2X. 2X, sip. 2X sama dengan lambda 2X. Sama lambda 2X ya. Kemudian yang kedua 4, apa tadi? 4Y tambah 4 sama dengan lambda 2Y. Lambda 2Y. Oke, yang terakhir baru si G-nya ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 boleh ya. Nulis gini juga ya nggak apa-apa gitu. Min 1 sama dengan 0 sama aja. Ya, itu si G-nya. Oke, nah kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, nah mungkin bisa ya dari yang pertama kita punya lambda sama dengan gimana? Dari yang pertama kita akan melihat misalnya begini. Jika ya, jadi ada dua kemungkinan. Dari yang pertama, jika saya tuliskan gini, 2x dikurang lambda 2x sama dengan 0, begitu kan ya. Jadi 2x 1 min lambda sama dengan 0. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, x-nya sama dengan 0 atau halo. Lambda sama 1. Nah, atau lambda sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan 1. Ini boleh dua-duanya. Nah, ini karena kita tidak diberikan tadi kepastian bahwa oh X-nya, kalau tadi kan X-nya tidak boleh 0, kalau ini boleh gitu. Kalau di sini memungkinkan X-nya 0 gitu. Ya, jadi X sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Nah, semua kemungkinan ini harus dilihat. Seperti tadi yang Maria tanyakan ya. Nah, yang seperti ini tidak ada keterangan apa-apa, maka kita harus mencari. Ini X sama dengan 0 tuh nggak masalah, karena nanti ada di interior ini juga bisa gitu ya, titik X sama dengan 0 gitu. Oke, sekarang jika X sama dengan 0, apa yang terjadi? Kita substitusi ke X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka dapatnya Y-nya adalah 1 plus minus 1. Plus minus 1. Nah, dari sini dapatlah titik, berarti titik apa saja? 0,1 dan 0,-1. Nah, gitu. Ya, 0,-1 kebetulan tadi juga dari yang pertama memang didapatkannya 0,-1 ya. Gitu. Kebetulan sama ya. Kadang nggak sama juga. Jadi di interior dapat titiknya. Ini kebetulan karena si titik ini ada di batas juga gitu. Pasti ketika mencari titik-titik kritis dengan metode Lagrange di batas ya pasti ada juga si titik ini gitu ya. Ini membuktikan bahwa metode Lagrange benar gitu ya. Titik yang ada di batas memang akan ditemukan ya, titik kritis. Oke, sekarang kalau lambdanya yang 1 disubstitusi ke yang kedua, maka kita peroleh 4Y ditambah 4 sama dengan 2Y. Ya, maka kita peroleh berapa? 2Y sama dengan min 4 ya. Berarti Y-nya min 2. Min 2, oke. Nah, kalau Y-nya min 2, X-nya berapa? Disubstitusi ke Y kuadrat sama dengan yang ini, ke GX-nya, ke yang sini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Memungkinkan nggak? Enggak, Bu.
Enggak, betul. Nah, jadi ini tidak mungkin. Saya tandai ya. Di sini tidak mungkin. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang tidak mungkin ya, karena dia tidak memenuhi persamaan yang ketiga. Jadi ternyata 2 titik itu saja yang kita peroleh begitu ya. 0,1 dan 0,-1. Substitusilah ke nilai fx, y, mana yang menjadi maksimum, mana yang menjadi minimum gitu. Jangan ke hx ya, walaupun ya ke hx sama aja gitu ya maksimum minimumnya. Tapi kan yang ditanyakan tadi di soalnya adalah tentukan apanya. Nih, saya lihat dulu soalnya. Tadi sudah di nilai maksimum dan minimum, jadi nilainya yang ditanyakan ya. Baik, berarti dicari coba berarti kalau F 0,1 berapa? Akar 6 ya? 6. Akar 6. Iya, akar 6. Akar 6. Kalau F 0,-1 nggak bisa ya? Min 2. Bisa ya? Nggak, akar min 2, Bu. Akar min 2 nggak boleh ya? Ya. Jadi ini tidak real gitu ya. Jadi ini sebetulnya tidak di domain ya. Bahwa 0,-1 ternyata bukan ada di domain ya. Ini juga ya. Jadi akhirnya 0,-1 tidak di domain. Ya sudah, berarti cuma punya nilai 0,1. ya ini namanya nilai maksimum ya. Gitu. Oke. Harusnya ada ya nilai minimumnya. Kenapa nggak ketemu ya? Saya mengiranya nilai minimumnya 0 ya. 0,0 maksudnya. 0,0. Coba kita lihat apakah ada kesalahan di sini. Tadi menurunkan dari sini nggak ada ya, kalau dilihat dari urutannya sih nggak ada. Ya, tapi 0,0 ya nggak mungkin. Oke, sorry. Saya ini. Kalau 0,0 nggak mungkin karena dia tidak memenuhi ini ya. Oke, begitu dia. Ada pertanyaan? Bu, tadi 0,0 nggak memenuhi, kenapa? Oh, tidak memenuhi yang ketiga, tapi ada di S ya? Ada di S, Bu. Ada di S, oke. Ini kalau misalnya X-nya 0, tadi Y-nya coba kita lihat dulu ya. Ini ternyata ada salah hitung ya, karena memang kalau yang seperti ini harus dua-duanya ya, tadi saya bilang dihitungnya. Coba kalau 2Y kuadrat ditambah 4Y lebih besar sama dengan 0, berarti gimana? 2Y di sininya Y plus 2 ya. Nah, jadi kita punya, ini untuk Y aja, maksud saya hanya untuk melihat ya. Berarti kan 2 sampai 0 ya. Harus lebih besar sama dengan yang di akar. Ini kalau Y-nya 0 ya maksudnya. Kalau X-nya 0. Saya hanya ingin melihat nilai Y-nya mungkinnya berapa gitu. Kalau X-nya 0. Nah, ini berapa? Positif negatifnya di mana? Di 1? Halo? Kalian mengerti maksud saya? Ini kalau X-nya sama dengan 0, saya mau melihat berapa domain dari Y gitu. Di 1 positif. Nilai Y-nya. Di 1 positif, berarti sini negatif, di sini positif gitu ya? Ya, Bu. Nah, tapi kan yang ini nggak mungkin ya, karena kalau Y-nya lebih dari 1, nggak akan ada di sana gitu. Jadi ini ada pembatas juga sebetulnya di sini ya. Jadi 0 sampai 1 ya, Y-nya bisa 0 sampai 1. Iya, bisa ya. Kenapa tidak ada ya di sini ya? Harusnya 0,0 masuk di si ini. Maksimum atau minimum? Minimum ya kayaknya 0. Coba kita lihat
permukaannya mungkin akan membantu. Sambil kalian tolong lihat perhitungannya apakah ada yang salah. Oke. Mungkin itu Bu, kayak di perhitungannya itu nggak termasuk kayak X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 4Y lebih besar dari 0. Gimana? Kan X kuadrat plus 2Y Kan? kuadrat plus 4Y itu kan dalam akar Bu. Dalam akar, betul. Jadi kayak seharusnya ada syarat tambahan satu lagi nggak Bu? Kayak Karena kita mengubah ininya gitu ya. Karena kita mengubah fungsinya gitu. X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 4Y itu harus lebih besar dari 0. Ya, kalau di HX kan tidak ada syarat ya. Tapi kalau di FX ada syarat itu gitu ya. Nah, tapi nanti di perhitungannya kalau ditambahkan syarat, saya kira untuk di apa namanya ini metode Lagrange sebetulnya tidak masalah ya. Toh nanti kalau kita temukan kayak ini nih, y-nya sama dengan min 2, ternyata dia tidak ada di domain gitu kan ya, tidak memungkinkan gitu. Jadi memang akan tereliminasi juga nantinya gitu. Ngaruhnya di mana kira-kira kalau ditambahkan? Kalau Seperti ditambah itu nggak ngaruh? syarat di S-nya gimana? Jadi S-nya Mana? 0, nanti S-nya Gimana, jadi Neng? S-nya jadi 0 kurang sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang sama dengan 1. Terus jadi batasnya ada 2. Batasnya ada 2 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0 sama dengan 1. Oh, oke. Jadi maksudnya di sini, di sini gitu, Neng. Ini sama dengan 0 begitu. Begitu. Nah, tapi yang memenuhi ini sama dengan 0 ya hanya titik 0,0 ya. Betul? Iya, Bu, kalau gitu bisa nggak, Bu? Oke, sebentar. Tapi maksud saya begini, si titik 0,0 itu memenuhi ini enggak? Grad H ya, grad F sama dengan 0 enggak? Kayaknya enggak ya. Bu, gimana Grad F sama dengan kalau 0 tadi kita punyanya 0 sama min 1 gitu. Bu, Ya? gimana kalau dilakukan metode Lagrange antara bentar Bu, maaf, sorry. Ya. Sebentar, saya sambil ngelihat ini ya. Ini belum jalan nih GeoGebra yang saya ini. Ngelihat permukaannya ya supaya lebih terlihat. Oke. Kalau dari perhitungan yang kita lakukan tidak ada kesalahan ya. Salah hitung biasanya juga akan seperti itu. Ditambah 2Y kuadrat ditambah 4Y. Oke. Sudah jam segini ya, kita belum istirahat ya. Sambil berpikir kita istirahat dulu. Saya mau mengaktifkan ininya. Bentar ya. 10 lebih 30. Oke. Silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu sambil kita nanti lihat-lihat lagi ya. Kita istirahat 10 menit ya. Silakan. Kemudian untuk yang merah, nah ini yang merah sebetulnya bisa dilihat ininya ya, apa irisannya begitulah ya. Irisan yang biru dan yang merah itu adalah
benda yang mau kita lihat mana si benda itu paling tingginya dan mana yang paling rendahnya gitu. Ya, jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan tadi 1 ya. Kurang dari sama dengan 1 gitu. Nah, seperti ini bisa dilihat memang kalau maksimumnya itu ternyata di berapa tuh? Titik maksimumnya ini ya, irisannya ini. Mudah-mudahan kelihatan. Coba saya berhentiin dulu. Berhentinya di mungkin bisa kelihatan dari gitu. Tadi kita dapat titik maksimumnya berapa? Yang kita bilang tadi maksimum 0,1 kamu. 0,1 ya. Nah, ini yang X itu kan yang merah ya, ininya yang biru, yang hijau Y-nya. Nah, 0,1 itu titik ini dan memang dia benar ya. Dia maksimum. Jadi di titik ini tuh di titik 0,1 ini kan irisannya tuh paling tinggi. Irisannya ya, yang dilihat adalah irisan yang merah dengan yang biru itu adalah apa namanya? Si daerah yang kita cari ini diiris dengan ini, karena kan begitu ya. Nah, tapi yang paling rendah harusnya sih ada. Kalau tadi kita bekerjanya di mana? Di H, memang kan kalau di H nggak ada akarnya. Jadi si ini tuh bawahnya juga ada gitu ya. Tapi kalau karena ada akarnya, kita kan hanya ke Z yang positif saja. Makanya gambarnya cuma ke atas terus gitu. Harusnya sih ini ya, dugaan saya. Tapi entah kenapa tadi di perhitungan kita tidak muncul si titik kritisnya, nggak dapat gitu. Nah, harusnya tuh ini titik minimumnya. Berapa tuh ya kira-kira? X-nya kurang dari 1, Y-nya ini di sini. Maksud saya. Ada yang bisa melihatnya. Nah, jadi seakan-akan kan gambar dari apa itu tuh irisannya itu kayak apa? Bambu runcing gitulah ya. Duh. Jadi begini. Nah, mirip seperti ini gitu ke sana. Paling tinggi itu di sini, ini paling tinggi gitu. Nah, tapi bambu runcingnya enggak ini juga gini. Nah, paling rendah tuh ini dan ini gitu. Nilainya paling rendah tuh gitu. Tapi ya entah kenapa itu tidak kita temukan ya. Nah, jadi mungkin karena waktu kita terbatas daripada sekarang kita cari terus nggak dapat terus gitu ya. Nanti kita cari ide dulu. Nanti akan saya bahas lagi, mudah-mudahan minggu depan, khusus untuk soal ini ya. Mungkin ada salah perhitungan atau seperti apa, nanti kita akan bahas lagi. Kita tunda dulu yang ini, soalnya. Atau ada yang punya saran, ada yang punya ide? Kalau melihat sih 0,0, kalau kita lihat sekilas ya, 0,0 ada di S, dan kemudian akar, kalau 0,0 di sini, nolnya dimasukkan kan akar 0 gitu ya. Dia paling minimum gitu ya. Akar dari sesuatu kan paling minimum dan dia masuk ke sini juga. Tapi entah kenapa di perhitungan kita tidak muncul ya ada titik kritis 0,0 gitu. Dugaannya memang harus hati-hati ya. Ini juga harus hati-hati ketika mengubah dari sini ke sini gitu. Karena domainnya akan berbeda memang. Yang atas kan hanya di domainnya terbatas gitu. Sedangkan yang bawah domain ini semua bilangan di R2 gitu, semua titik di R2 gitu. Mungkin dugaannya dari situ, tapi nanti kita cari ya gimana. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada setengah jam lagi ya. Saya melihat materi minggu depan tentang integral itu cukup banyak dan dia hanya dibahas pada 2 minggu gitu, 2 minggu terakhir kuliah. Kita 2 minggu lagi ya. Nah, saya khawatir tidak tersampaikan. Jadi sekarang ada 30 menit kira-kira, saya akan langsung bahas masuk ke integral gitu. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Bu, maaf mau nanya dikit. Boleh. Itu kalau misalnya di perhitungan yang di batas S, terus syarat yang ketiga itu dibuat X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 tuh boleh nggak sih, Bu? Ya, oke. Jadi yang namanya fungsi kendala berarti ya yang ditanyakannya ya. Fungsi kendala itu sama dengan, Neng. Jadi di sini mana tadi? Oh, ini belum ada. Tadi saya lupa. Di whiteboard yang tadi ya, itu berkata bahwa si ini
grad F sama dengan lambda grad G, si metode Lagrange itu, dengan G-nya itu adalah fungsi GX, fungsi kendala yang sama dengan 0 gitu. Jadi bukannya kurang dari sama dengan 0 gitu, benar-benar harus fungsi kendala gitu. Jadi makanya di syarat ketiga ini adalah syarat G-nya tidak kurang dari sama dengan 0 gitu. Ya. Baik, Bu. Sip. Secara konsep seperti itu ya. Ini saya juga tidak bisa melihatnya sekarang terjadi kesalahannya di mana gitu ya. Nanti akan saya lihat lagi supaya waktunya lebih lapang. Mudah-mudahan terlihat ya kesalahannya. Kan kita bahas minggu depan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya, kalian juga bisa mencoba ya, atau misalnya tidak perlu tidak perlu mengubahnya menjadi HX gitu. Jadi dikerjakan FX-nya begitu. Paling nanti ya ini ya cara mencari X dan Y-nya akan lebih menantang gitu daripada ini kan langsung polinom saja gitu. Nanti mencari FX, FY, kemudian menyamakan grad F sama dengan lambda grad G, lalu mencari XY-nya pasti lebih menantang ya kalau fungsinya kita biarkan seperti ini saja begitu. Tapi siapa tahu malah dapat gitu ya jawabannya, dan misalnya titik 0,0 itu masuk di situ. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Nah, minimal ada awalannya dulu untuk mengenal integral. Jadi kita sekarang akan masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 13 mengenai integral fungsi dua peubah. Integral fungsi dua peubah. Nah, seperti kemarin-kemarin saya ingin menyandingkannya dengan fungsi satu peubah supaya ingat kembali dan bisa melihat kesamaannya gitu. Ya, kalau kita melihat dua orang yang mirip, ketika satu orang kita tahu oh ini mirip si itu gitu kan, lebih ingat jadinya biasanya ya. Oke, kita mulai dari fungsi satu peubah, diingat kembali. Kalau kita punya integral itu bisa dikatakan bahwa integral itu adalah luas daerah gitu kan ya, luas daerah, apalagi kalau kita batasi misal fungsinya itu berada pada di atas sumbu X begini ya, Y sama dengan Fx gitu. Kemudian dari suatu selang tertentu yang kita namakan ini selang I namanya ya, selang I saya sebut dari A sampai B, ini adalah selang I. I adalah selang tutup A sampai B. Maka ketika kita menghitung luas daerah ini, nah gitu ya, luas daerah yang diarsir ini, itu dinyatakan dengan gimana? Integral atas I Fx dx, gitu kan? Luas lah ya. Nah itu diingat kembali ya, atas I ya. Jadi di sini daerah pengintegralannya atau selang. Kalau di sini selang pengintegralan. Selang pengintegralannya itu adalah I. Ya, saya tulis di sini I itu adalah selang pengintegralan. Nah, dan dia ternyata berupa saya bilang lantai gitu. Ya, lantai di bawahnya. Yang ini lantai gitu, ya. Lantai, tapi lantainya lantai satu dimensi gitu ya. Nah, sedangkan Fxy itu adalah atap ya, seakan-akan atap itu adalah fungsi yang diintegralkan atau fungsi integran namanya ya, integran yang diintegralkan, atau kita lihat kalau dalam gambar itu atap gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau di fungsi dua peubah, fungsi dua peubah kita gambarkan dulu. Ini berupa permukaan ya si fungsinya. Nah, gitu. X, Y, Z. Nah, ini adalah permukaan. Mungkin gambarnya
ini. Nah, gitu ya. Permukaan, begitu atap lah, bayangkan ada atap, ini adalah Z sama dengan Fxy. Nah, si atap ini ada isinya. Saya gambar gitu dulu ya. Nah, kemudian, kalau kita mengintegralkan atas suatu daerah tertentu, nah ini namanya daerah pengintegralan sekarang. Misalnya saya punya di bawah sini R gitu, daerah R, ini namanya. Kalau di buku, saya ikutin buku ya, itu R itu region gitu, dari region. Nah ini daerah R-nya, daerah ya. Nah gitu, jadi bayangkan ini di lantai ada seperti itu, dan kita lihat peta di atasnya, ternyata mungkin bentuknya begini gitu. Nah di sini, nah bayangkan ada benda yang alasnya adalah si R, ya alas lah ya, mungkin bukan. Alasnya adalah si R, dan kemudian si atasnya atau di atapnya itu adalah ini. Nah, peta dari CR ini. Ya. Nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Tidak beraturan memang bentuknya, sengaja saya ini kan. Nah, maka si volume benda ini, nah jadi kalau di fungsi dua peubah, integral itu seakan-akan menyatakan volume jadinya. Ya. Si volume benda ini itu adalah integral lipat namanya. Nah, untuk membedakan dengan integral satu peubah, akhirnya cacingnya ada dua gitu. Integral atas R Fxy dA gitu. Di sininya dA namanya. Karena area luas begitu ya. Hanya itu luas. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau di sini kita di fungsi satu peubah menghitung luas ini kan mungkin ada yang masih ingat ya dengan Pak Denny. Ini di delta X gitu ya, sebanyak delta X dibagi-bagi dulu menjadi persegi-persegi panjang yang kecil seperti ini, yang panjangnya adalah delta X ya, lalu dilimitkan gitu ya, bahwa si partisinya ini banyak sekali menunjuk hingga buah partisinya, maka dapatlah seperti ini gitu integralnya. Nah di sini, kalau di sini begini, jadi si R ini dibagi menjadi luas-luas yang kecil, persegi panjang yang kecil gitu di bawahnya, yang dinamakan dengan delta A gitu. Kemudian kita menghitung volumenya, kita hitung satu delta A ini gitu. Volume apa itu namanya? Balok lah ya. Volume balok yang alasnya delta A gitu. Makanya munculnya DA. Seperti itu. Nah, jadi di sini pun sama ya, bahwa R itu adalah daerah apa? Namanya daerah pengintegralan. Kalau di sini kan selang pengintegralan. Kalau di satu peubah. Kalau di dua peubah, R ini namanya daerah pengintegralan. Dan dia adalah alas ya. Dalam hal ini adalah lantai atau alas ya. Nah, yang di sini juga si Fxy-nya integrannya. Atap ya. Nah, jadi nanti harus membedakan ya mana alasnya, mana atapnya gitu. Jadi kalau yang di dalam integral ini yang dinyatakan dengan CR ini itu tuh alasnya, harus dibayangkan secara geometri itu dia tuh alasnya, kalau yang di sini ini atapnya. Dan tidak ada hubungan ya, alas dan atap. Alasnya bisa bentuknya apapun, atapnya juga bisa ada bentuknya apapun gitu, terserah gitu. Ya sesuai dengan soalnya tentunya. Tidak ada hubungannya antara alas dan atap. Nah, seperti ini namanya integral lipat. Ya. Jadi si ini bentuk yang tadi saya tuliskan ini dinamakan dengan integral lipat. Double integral. Ya, integral lipat. Integral lipat atas fungsi Fxy di daerah R, gitu ya, di daerah R, R-nya daerah pengintegralan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifat dari integral lipat. Sifat integral lipat.
Yang pertama sebetulnya hampir sama ya kayak integral 1 gitu. Kalau ini kan integralnya ada berlipat, ada 2 cacingnya. Nah, sama yang pertama bersifat linier terhadap perkalian dengan konstanta. Jadi kalau misalnya begini, R dikalikan atas R, sama-sama atas R, dikalikan dengan K dari fxy gitu ya, dA, itu sama saja dengan K-nya dikeluarin boleh gitu. Jadi kalau ada konstanta sama gitu dikeluarin integral lipat fxy dA. Kemudian kalau terhadap penjumlahan dan pengurangan juga ya sama. Jadi kalau integral atas R dari fxy ditambah gxy gitu, penjumlahan dua buah fungsi dA ini atau dikurangi juga ya. Ini sama saja dengan masing-masing dulu gitu. Integral atas fxy dA ditambah atau dikurangi integral atas R dari gxy dA. Gitu. Ya. Yang ketiga, nah ini mirip seperti di apa namanya di fungsi satu peubah juga kan. Di fungsi satu peubah kita punya kalau misalnya integralin dari 1 sampai 5 gitu misalnya fx y. Ini kan dx, fx dx. Nah, ini kan bisa dihitung misalnya dari 1 sampai 3 dulu. Fx dx ditambah 3 sampai 5 kan begitu ya. Kalau mau dipecah begitu kan bisa seperti ini karena 1 sampai 5 itu ya 3 di sini gitu adalah benar-benar gabungan selang ini dan selang ini gitu. Seperti itu. Nah, hal yang semacam ini berlaku juga untuk integral lipat. Jadi kalau ada dua buah daerah, misal saya punya R-nya begini. Nah, misal R-nya gini aja gitu. Ini R, semuanya R. Dan ini adalah R1, ini adalah R2 gitu. Benar-benar digabung ya. Jadi R itu adalah gabungan antara daerah R1 dengan R2 yang mereka memang tidak beririsan gitu ya si daerahnya. Nah, maka integralnya pun demikian. Jadi kita akan punya integral dari R f x y dA itu sama dengan R1 atas R1 dulu ditambah atas R2 gitu. Ya. Kalau R1 dan R2-nya adalah ketika digabungkan jadi R. Dan mereka saling apa itu namanya? Saya ngelepas ya, daerah yang saling lepas. Demikian gitu. Nah, yang keempat, sifat keempat, jika kita punya dua buah fungsi dan kemudian dipastikan nilai fxy selalu kurang dari gxy, maka integralnya pun akan demikian gitu. Ya, sama ini juga kan di fungsi satu peubah juga begitu. dA akan kurang dari sama dengan gxy. dA. Gitu. Ini dia sifat-sifat dari integral dengan dua peubah ya, integral fungsi dua peubah. Ya, kalau lebih jelas saya sajikan gambar yang di buku ya. Nih, seperti ini yang dimaksud. Jadi R-nya ini kebetulan supaya lebih mudah, R-nya digambar dulu segi 4 gitu ya, persegi panjang begitu. Ini R-nya semuanya. Nah, maka kalau di satu peubah dulu kita membagi yang tadi ya, selang-selang itu dx gitu. Bentar. Seperti ini. Misalnya ini fungsinya dibagi persegi panjang untuk menghitung luas begitu ya. Misalnya dari sini sampai sini itu dibagi persegi panjang begini panjang ya, dihitung satu-satu ya, di mana ininya delta x gitu dan seterusnya ya. Nah, kalau di sini kita menghitung volume benda ini yang atapnya adalah kurva x kurva z, kemudian yang alasnya adalah si r, itu kayak gini, balok-balok gini, satu-satu balok gitu ya, yang banyak, bikin balok yang banyak, sampai tak hingga banyaknya, terus dijumlahkan volume masing-masing baloknya itu. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, jadi tadi diingat, si volume benda ini dinyatakan dengan integral atas R, integral lipat atas R, fxy dA. Gitu. Ya. Baik, itu secara geometrinya. Nah, sekarang, dikit lagi.
bagaimana menghitung integral lipat gitu ya, bagaimana menghitung integral lipat. Ternyata integral lipat dihitung dengan integral berulang namanya. Ya, coba kita di-save dulu deh. Nah, ada dua kasus. Ada dua kasus dalam menghitung integral lipat. Yang pertama, integral lipat R fx y dA. Kasus yang pertama itu jika R-nya daerah persegi panjang. Jika R daerah persegi panjang. Gitu, ya. Dan ini sangat mudah. Yang kedua, jika bukan persegi panjang. Jika R-nya bukan persegi panjang, tapi dibatasi dengan fungsi. Nanti kita akan, yang lebih seru memang yang R bukan persegi panjang ya. Gitu. Yang persegi panjang cukup mudah dan bisa langsung kita hitung sekarang juga ya. Nah, integral lipat ini namanya integral lipat ya tadi ya. Integral lipat itu ternyata dihitungnya dengan menggunakan integral berulang namanya. Nah, apa itu integral berulang gitu ya. Nah, kalau integral berulang begini. Jadi ini kan hanya pada R gitu. Ininya juga masih dA. Kalau integral berulang itu begini nulisnya. Cacingnya ada 2 gitu ya, masih ada 2. Kemudian fxy. Nah, si dA-nya berubah menjadi dx dy gitu. Dan si R-nya nanti misalnya kalau batas X dari A sampai B, kemudian batas Y-nya dari C sampai D gitu. Nah, ini namanya integral berulang. Kenapa disebut integral berulang? Karena kita mengulang integral 2 kali. Kita integralkan dulu atas X ya. Gitu. Ini langkah pertama. Setelah itu hasil dari integral yang di dalam ini diintegralkan kembali atas Y gitu. Makanya namanya integral berulang. Jadi integral lipat dihitung dengan menggunakan integral berulang gitu. Ya. Boleh seperti ini atau apalagi ini ketika daerahnya persegi panjang ya, daerahnya persegi panjang itu bisa langsung ditukar. Jadi dA itu bisa dx dy, bisa dy dx gitu. Ya. Kalau misalnya seperti ini berarti dy dx-nya dari C sampai D-nya di dalam. Ya, kemudian A sampai B-nya kan batasnya X gitu. Integral berulang bisa dx dy, bisa dy dx ya. Jadi intinya yang tadinya dA itu diganti menjadi dx dy atau dy dx. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tadi ya, misalnya saya gambarkan si R ini lantai ya, yang terjadi di lantai, si R, satu kotak pada R, kan si R dibagi kotak-kotak kecil begitu. Nah, seperti ini. Nah, 1 dA itu kan satu kotak begini, itu kan delta X, ini delta A, sorry, ini delta A. Delta A itu adalah delta X dikali delta Y gitu ya, dari sini ke sini delta X, dari sini ke sini delta Y gitu. Makanya jadi delta A ya, besar perubahan luas gitu kan, perubahan pada X dikali perubahan pada Y gitu. Makanya dA itu jadi dx dy ya, kalau dilimitkan kan delta jadi D gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kasus pertama kalau persegi panjang. Oke. Dikit aja ya, nanti diulang lagi sekilas. Jika R persegi panjang sekarang. Mudah sekali kalau yang ini. Kalau R persegi panjang, kita menghitungnya langsung. Jadi misalnya, contoh aja, saya langsung ke contoh ya. Contohnya, saya punya, hitunglah begitu, integral fxy atas R. Fxy-nya begini. Fxy dA, gini. Ini ditanyakan. Dengan fxy-nya diketahui adalah misalnya x kuadrat ditambah 2y x, 2xy. Ditambah 2xy dikurang y pangkat 3 gitu.
Ya. Kemudian R-nya ini adalah daerah persegi panjang. Ditulisnya biasanya begini. Dengan X-nya dari 1 sampai 3 misalnya, dan Y-nya adalah dari 2 sampai 4 gitu misalnya. Nah, ini daerah persegi panjang ya. Jadi bayangkan kalau di lantai itu X-nya 1 sampai 3, 1 sampai 3 di sini, Y-nya 2 sampai 4 di sini gitu. Jadi persegi yang ini yang dimaksud, persegi panjang ini. Ya, persegi kebetulan ya, karena arahnya jaraknya 2 juga. Jadi ininya 1 sampai 3, X-nya, Y-nya 2 sampai 4. Ini kan sumbu Y gitu ya. Ini sumbu Z. Nah, gitu. Jadi di lantai ini kemudian si atapnya itu, si permukaan itu. Mungkin atapnya beginilah ya. Ini si Z itu FXY yang diberikan gitu. Nah, jadi kita disuruh menghitung luas volume benda yang begitu. Yang alasnya adalah persegi panjang, atapnya adalah si ini. Gitu. Ya. Cara menghitungnya langsung. Jadi ini adalah X kuadrat ditambah 2XY min Y pangkat 3. Terserah, kalau mau DY dx, berarti yang di dalam itu si X ya, yang di dalam si X. Berarti batasnya X 1, 3 gitu. Yang di luar Y 2, 4 gitu. Hitung dulu yang di dalam sini, diintegralkan atas X. Sama dengan turunan, ketika mengintegralkan atas X, si Y-nya dianggap tetap, dianggap konstanta. Coba berapa ini? 24-nya saya tulis dulu. Kita integralkan yang dalam ini berapa? Terhadap X. Sepertiga X pangkat 3. Oke. Ditambah X kuadrat Y. Tambah kurang. Hati-hati. Bukan. XY kuadrat XY pangkat 3. Betul, X pangkat 3. Nah, ini disubstitusilah 1, 3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kemudian DY-nya tetap ditulis dulu gitu. Nah, ini kita hitung dulu yang di dalam sini gitu. Kalau disubstitusi 1, 3 berapa gitu. Coba. Berapa tuh? Si X-nya ya. Ya. Langsung aja berapa tuh? 2, 3, 9 ya. 9 ditambah 9Y, betul? Oh, 9Y, sorry. 9 ditambah 9Y dikurang 3Y kuadrat. 3Y pangkat 3. Dikurang 1/3 ya, ditambah Y min Y pangkat 3 gitu kan? Ya, Bu. Y. Nah, maka yang di dalam ini menjadi min 2Y pangkat 3, 9 kurang 1 ya, plus 8Y, sorry, plus 8Y, terus ininya berapa? 726 ya, plus 26/3, gitu, DY. Nah, sekarang integralkan atas Y, gitu. Nah, makanya namanya integral berulang. Karena pertama diintegralkan dulu atas X, lalu atas Y gitu. Nah, dalam hal persegi panjang, kita boleh dua-duanya, terserah. Mau atas X dulu, mau atas Y dulu. Gitu, tinggal dipilih aja. Nah, kalau fungsinya seperti ini nggak masalah ya, mau atas Y dulu, mau atas X dulu kan sama aja gitu. Tapi harus hati-hati ketika fungsinya misalnya, kalau kita mengintegralkan atas X dulu malah susah gitu. Oh, ternyata harus diintegralkan atas Y baru atas X gitu. Ya, kalau mau ditukar ya tinggal tukar batasnya gitu. Nah, itu sekilas ya. Ini waktunya sudah habis. Nanti akan saya ulang sedikit untuk kita mulai dari daerah yang persegi panjang, dan kalau misalnya mau ditukar seperti apa gitu ya. Ada beberapa contoh yang memang ternyata harus atas X dulu baru bisa mudah gitu. Kalau atas Y dulu malah susah mengintegralkannya gitu ya. Nah, atau sebaliknya, harus atas Y dulu baru atas X gitu. Atau bisa keduanya, contohnya yang ini nggak masalah nih, fungsinya polinom biasa saja, mau kita mengintegralkan atas X dulu, mau atas Y dulu, sama mudahnya saya kira gitu. Ya. Ini dan seterusnya ya. Ini belum selesai. Ini dan seterusnya. Oke, gitu. Harus diselesaikan integral atas Y nih. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan dipahami. Saya masih punya utang penjelasan yang tadi ya. Kita lihat dulu. Ya, kalian juga silahkan untuk mengerjakan. Siapa tahu ada yang dapat nilainya. Ya, oke.
Sampai ketemu lagi hari Selasa depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.